Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rohmani, NIM 63020222011. Saya dari kelas 6E, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan klaster farmasi dan kosmetika halal. Langsung saja simak videonya. Klaster farmasi dan kosmetika halal. Klaster farmasi dan kosmetika halal merupakan bentuk pengelompokan yang melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan lembaga sertifikasi halal untuk bersama-sama mengembangkan industri halal, khususnya di bidang farmasi dan kosmetika. Melalui pembentukan klaster ini, diharapkan tercipta ekosistem yang terintegrasi dan saling mendukung, sehingga Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan produk halal di dalam negeri, tetapi juga berpotensi menjadi pusat produksi dan distribusi produk halal secara global. Kemudian regulasi halal. Regulasi terkait farmasi dan kosmetika halal diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 39 Tahun 2021. Dalam aturan ini disebutkan bahwa produk obat-obatan, kosmetik, dan barang gunaan wajib memiliki sertifikat halal mulai dari 17 Oktober 2021 hingga 17 Oktober 2026. Tujuan dari regulasi ini adalah untuk memastikan bahwa produk yang beredar telah memenuhi standar halal dan tidak menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Proses pengawasan dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Kemudian implementasi klaster halal. Dalam implementasinya, klaster halal melibatkan 1. Pemerintah yang berperan dalam membentuk lembaga pengawasan, menyusun regulasi, dan memastikan proses sertifikasi berjalan dengan baik melalui BPJPH. Yang kedua, lembaga akademisi atau perguruan tinggi yang dapat membentuk lembaga pemeriksa halal atau LPH serta menjadi pusat pengembangan dan edukasi halal. Dan yang terakhir yaitu pelaku industri farmasi yang bertanggung jawab untuk menjamin seluruh bahan baku dan proses produksi sesuai dengan standar halal serta menerapkan konsep halal by design, yaitu produk yang dirancang halal sejak awal proses. Lalu, titik kritis kehalalan. Dalam produksi farmasi halal, terdapat beberapa titik kritis yang harus diperhatikan, antara lain, memastikan seluruh bahan aktif, bahan tambahan, dan bahan penolong berasal dari sumber yang halal. Memastikan fasilitas produksi khusus digunakan untuk produk halal agar tidak terjadi kontaminasi silang. Memastikan proses pencucian dan pembersihan alat produksi dilakukan sesuai dengan syariat. Menyiapkan penyelia halal yang bertugas mengawasi dan menjamin proses produksi halal berjalan sesuai standar. Dan yang terakhir yaitu mengizinkan auditor halal melakukan pemeriksaan langsung untuk memastikan kehalalan tersebut. Yang berikutnya yaitu dampak pengembangan klaster halal. Pengembangan klaster halal memberikan dampak positif, diantaranya meningkatkan kualitas dan keamanan produk sehingga kepercayaan konsumen semakin tinggi. Mempermudah dan mempercepat proses sertifikasi halal, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Mendorong inovasi produk halal yang aman dan ramah lingkungan, memberikan akses dan peluang bagi UMKM untuk ikut serta dalam pasar produk halal, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan terciptanya lapangan pekerjaan dan penguatan ekonomi lokal. Selanjutnya, prospek klaster halal. Prospek pengembangan klaster halal ke depan sangat menjanjikan karena permintaan global terhadap produk halal terus meningkat, regulasi dan dukungan pemerintah semakin mempermudah proses sertifikasi, kemajuan teknologi memungkinkan pengembangan produk halal yang lebih inovatif dan efisien, meningkatnya investasi dalam infrastruktur dan fasilitas riset halal, dan tumbuhnya kesadaran konsumen untuk memilih produk halal, aman, dan berkualitas, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim. Melihat pentingnya sertifikasi halal di sektor farmasi dan kosmetika serta potensi besar Indonesia dalam industri halal global, tentu peran kita sebagai generasi muda dan bagian dari masyarakat sangat dibutuhkan. Tidak cukup hanya memahami, tetapi kita juga perlu berkontribusi dan mengambil langkah nyata. Sebagai bentuk keseriusan, saya pribadi telah mengikuti pelatihan pendamping proses produk halal untuk memperdalam pemahaman dan ikut terlibat dalam membangun ekosistem halal di Indonesia.
Berikut ini adalah sedikit pengalaman dan ajakan yang ingin saya bagikan kepada teman-teman semua. Sebagai bagian dari generasi muda, saya pribadi tidak hanya ingin menjadi konsumen produk halal, tetapi juga ingin berkontribusi langsung dalam mendukung proses pengembangan ekosistem halal di Indonesia. Sebagai bentuk komitmen tersebut, saya telah mengikuti pelatihan pendamping proses produk halal yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia. Pelatihan ini berlangsung selama 20 jam pelajaran, dimulai pada tanggal 17 Maret 2025 hingga 23 Maret 2025, dan alhamdulillah saya dinyatakan lulus. Dengan mengikuti pelatihan ini, saya belajar secara langsung bagaimana pentingnya proses jaminan produk halal, bagaimana prosedur sertifikasi dijalankan, dan bagaimana pengawasan kehalalan produk diterapkan secara nyata di lapangan. Melalui sertifikasi ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mulai peduli dan mengambil peran. Peran kita bukan hanya sebagai konsumen yang membeli produk halal, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang mendorong pelaku usaha untuk mengikuti sertifikasi halal, khususnya di sektor farmasi dan kosmetika yang sering kita gunakan sehari-hari. Yakinlah bahwa proses sertifikasi halal ini penting, bukan hanya soal label, tetapi juga jaminan kebersihan, keamanan, dan kepatuhan syariat. Produk yang halal itu tidak hanya menenangkan hati, tetapi juga memberikan nilai lebih baik bagi kesehatan dan kualitas hidup kita. Saya percaya bahwa semakin banyak masyarakat yang sadar dan teredukasi, maka Indonesia akan semakin cepat mewujudkan cita-cita sebagai pusat industri halal dunia. Bagi teman-teman yang memiliki usaha, saya ingin mengajak untuk jangan ragu mendaftarkan produknya untuk proses sertifikasi halal. Prosesnya saat ini semakin mudah, bahkan sudah banyak program sertifikasi halal gratis yang disediakan oleh pemerintah. Mari kita bersama-sama membangun kesadaran ini. Mari kita menjadi generasi yang mendukung halal, menggunakan produk halal, dan membantu pelaku usaha kecil untuk masuk ke ekosistem halal yang lebih luas. Jika saya bisa memulai langkah kecil ini, saya yakin teman-teman juga bisa. Dari semua yang sudah kita bahas, bisa kita simpulkan bahwa kebijakan klaster farmasi dan kosmetika halal itu bukan sekedar aturan pemerintah, tapi sebuah langkah nyata untuk melindungi kita sebagai konsumen. Apalagi produk farmasi dan kosmetika itu setiap hari kita gunakan dan seringkali langsung bersentuhan dengan tubuh kita. Jadi penting banget buat kita untuk memastikan produk yang kita pakai itu aman, berkualitas, dan pastinya halal. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim seharusnya bisa menjadi pemimpin di industri halal global, bukan hanya jadi pasar. Apalagi zaman sekarang, pemerintah sudah memberikan banyak kemudahan dari segi regulasi sampai program sertifikasi halal gratis, khususnya buat UMKM. Tapi semua itu tidak akan cukup kalau kita sebagai masyarakat, terutama generasi muda, hanya jadi penonton. Peran kita itu penting, minimal kita mulai dari menjadi konsumen yang bijak, yang peduli dan mau cek kehalalan produk sebelum membeli. Lebih bagus lagi, kalau kita mau mendorong teman, keluarga, dan pelaku usaha di sekitar kita untuk ikut proses sertifikasi halal. Karena ketika semua orang sadar dan bergerak, ekosistem halal di Indonesia akan semakin kuat. Saya pribadi juga sudah mencoba untuk terlibat lebih dalam dengan mengikuti pelatihan pendamping proses produk halal. Dari pelatihan itu saya menjadi semakin paham ternyata proses sertifikasi halal itu bukan sesuatu yang sulit jika kita tahu caranya dan punya kemauan untuk mendukungnya. Intinya, kita semua bisa mulai dari hal kecil, mulai dari memilih produk halal, mulai dari mengedukasi orang sekitar, dan mulai dari diri sendiri. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Yuk, kita bareng-bareng jadi generasi yang bukan cuma paham tentang halal, tetapi juga aktif mendukung ekosistem halal di Indonesia, supaya ke depan Indonesia tidak cuma jadi konsumen, tapi juga bisa menjadi pusat produksi halal dunia yang dibanggakan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah kesadaran kita semua tentang pentingnya memilih produk halal. Mari bersama-sama kita wujudkan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia, dimulai dari kita sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.